Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Oktaviani. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai contoh dari rancangan perangkat pembelajaran model Weber. Nah, baik teman-teman, jadi kelompok kami itu menyusun RPP untuk kelas 2 di semester 1 dengan tema 3, tugasku sehari-hari, dan subtemanya itu subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, dari tema tersebut kami mengaitkan dengan 4 pelajaran, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya atau KD-nya. Di pelajaran bahasa Indonesia itu KD 4.3 tentang mengungkapkan teks buku harian tentang kegiatan anggota keluarga dan dokumen milik keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Lalu selanjutnya di mata pelajaran PPKN dengan menyebutkan beberapa aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan di pelajaran matematika untuk mengenal satuan waktu dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya di mata pelajaran terakhir yaitu SBDP menirukan gerak bermain, berkebun, bekerja melalui gerak kepala, tangan, kaki, dan badan dengan mengamati secara langsung atau melalui media. Nah, selanjutnya setelah ada kompetensi dasar, di sini ada indikator pencapaian kompetensinya dari keempat mata pelajaran tersebut. Bahasa Indonesia, yaitu menulis buku teks harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat. Di PPKN-nya menyebutkan beberapa aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di pelajaran matematikanya menyebutkan kegiatan sehari-hari yang dihubungkan dengan satuan waktu, dan di pelajaran SBDP-nya mengidentifikasi bentuk gerak dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat menirukan gerakan bermain melalui gerakan kepala, tangan, kaki, dan badan berdasarkan pengamatan secara langsung atau dapat melalui media. Nah, tentunya ada tujuan pembelajaran di RPP ini juga. Yang pertama itu dengan menanya teman sebangku, nantinya siswa dapat menyebutkan beberapa aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan disiplin. Lalu selanjutnya dengan menanya teman sebangku juga siswa dapat menunjukkan beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan percaya diri. Nah, selanjutnya ada perhatikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Lalu mengamati media gambar berbagai gerakan, siswa dapat menirukan gerakan-gerakan tersebut dengan bermain melalui gerakan kepala, tangan, kaki, badan dengan rasa percaya diri. Lalu selanjutnya dengan mengamati gambar jam, siswa dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari yang dihubungkan dengan satuan waktu secara cermat. Lalu yang terakhir itu dengan memperhatikan gambar tentang kegiatan di rumah, nantinya siswa dapat menulis teks buku harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat secara cermat. Nah, di sini dari keempat mata pelajaran yang kami satukan itu ada materi pembelajarannya. Pertama itu ada menyebutkan beberapa aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu yang kedua dapat mengidentifikasi berbagai bentuk gerak dalam kehidupan sehari-hari, lalu menirukan gerakan bermain melalui gerak kepala, badan, tangan, kaki, dan lainnya. Lalu dapat menuliskan waktu tertentu yang berkaitan dengan jam atau waktu. Lalu yang terakhir itu menulis teks buku harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat. Nah, metode pembelajarannya kami menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya itu ada permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, bermain peran, dan lainnya. Untuk model pembelajarannya tentu yang kita bahas adalah jaring laba-laba atau model Weber. Nah, media dan alat pembelajarannya kami ada buku ajar guru, lalu ada video kegiatan di rumah yang disediakan guru melalui platform YouTube atau internet dan lain sebagainya. Lalu ada buku paket siswa juga. Nah, sini kami masuk langkah-langkah dari pembelajarannya. Terdapat 3 langkah, yaitu ada pendahuluannya, kegiatan awalnya, lalu ada inti, dan terakhir itu ada penutup. Di kegiatan awalnya tentu guru dapat memberikan salam terlebih dahulu, lalu mengajak bersama siswa untuk berdoa dengan dipimpin salah satu siswa atau ketua kelas. Lalu guru juga dapat mengecek kehadiran, kesiapan diri dari masing-masing siswa, siapa aja yang tidak masuk, siapa aja yang sudah siap untuk belajar. Lalu setelah kegiatan tersebut, guru dapat menginformasikan tema yang akan diajarkan, yaitu mengenai tugasku sehari-hari. Nah, selanjutnya guru juga dapat mengintermezzo siswa dengan kegiatan bernyanyi mengenai materi atau tema yang berkaitan. Misalnya tadi itu tentang tugasku sehari-hari. Nah, nanti bisa bernyanyi dengan lagu bangun tidur, ku terus mandi, dan lain-lainnya gitu. Lalu setelah kegiatan bernyanyi tersebut,
anak-anak siswa sudah mulai rasa semangatnya kembali membangkit lagi untuk semangat belajar. Guru baru situ menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama, yaitu ada dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan terakhir itu dengan menyimpulkan. Nah, langsung masuk kegiatan intinya. Nanti siswa diajak untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan di rumah dengan media pembelajaran yang sudah disediakan oleh guru, yaitu guru nantinya menayangkan video pembelajaran melalui PowerPoint atau video dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, nanti siswa menanya tentang video yang ditampilkan tentang kegiatan di rumahnya. Lalu juga guru mengajak siswa untuk menanya kepada temannya secara berpasangan. Di sini udah mulai membuka sesi diskusi, siswa antar siswa itu menanyakan dan tanya jawab tentang kegiatan temannya masing-masing di rumah itu seperti apa, dan nantinya siswa dapat maju ke depan untuk menampilkan atau memberitahukan kepada teman-teman sekelas tentang kegiatan dari pasangannya tersebut gitu. Jadi secara berkelompok. Nah, lalu di sini juga siswa dapat menunjukkan beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu nantinya juga guru membimbing siswa untuk mempraktikkan beberapa tugas yang dilakukan di rumah ke depan kelas, yang biasanya dilakukan oleh masing-masing peserta didik di rumah itu ngapain, dari gerakan-gerakannya, misalkan gerakan bangun tidur tuh seperti apa, nanti siswa dapat mempraktekannya di depan kelas gitu, seperti itu. Nah, lalu dengan menirukan gerakan-gerakan bermain tadi melalui gerakan kepala, tangan, kaki, dan sebagainya, bisa dengan diiringi dengan bernyanyi lagu, misalkan kayak kepala, pundak, lutut, kaki gitu, dan lagu-lagu lainnya untuk kegiatan bermainnya menyelingi kegiatan dari pembelajarannya. Lalu di sini siswa juga nantinya masuk ke pelajaran matematika dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari yang dihubungkan dengan satuan waktu. Lalu selanjutnya siswa menulis teks buku harian tentang kegiatan ini, berupa kayak misalkan tentang cerita sehari-harinya, daily life-nya itu seperti apa, dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD yang tepat. Nah, masuk kegiatan penutupnya, kembali bersama-sama nantinya guru mengajak untuk siswa membuat kesimpulan dari hasil belajar yang sudah dipelajari di hari tersebut. Lalu nanti ada kegiatan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil dari tercapainya materi tersebut kepada siswa dengan baik atau tidak gitu. Lalu nantinya guru memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah dilalui, yang telah diikuti. Apakah pembelajaran hari tersebut menyenangkan atau tidak, apakah ada yang masih belum dimengerti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya guru juga dapat memberikan penguatan atau penghargaan bagi para siswanya terhadap prestasi belajar masing-masing siswa. Dan guru tentunya melakukan penilaian dari hasil belajar hari tersebut, dan ditutup pula dengan berdoa bersama-sama. Nah, dari penilaian proses dan hasil belajar itu ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Di penilaian sikapnya di sini sudah terdiri dari masing-masing nama siswa, dan ada kategori-kategorinya, dia percaya diri, disiplin, kerjasama. Jadi nanti tinggal dicentang aja dari masing-masing siswa tersebut perubahan tingkah lakunya seperti apa. Di sini juga ada keterangannya dari belum terlihat, mulai berkembang, dan sudah membudaya. Dan selanjutnya ada penilaian pengetahuan, di sini juga sudah tertera dari masing-masing kategorinya. Dan terakhir itu tentunya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai bentuk evaluasi apakah siswa tersebut dapat mengerti dengan tuntas dari materi yang sudah dipelajari, yaitu dengan memberikan penugasan kepada masing-masing siswa. Di sini ada kategorinya itu kreativitas dan menulis. LKPD di sini bentuknya esai, dikerjakan oleh masing-masing individu mengenai materi atau tema dari tugasku sehari-hari, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman RPP dari Moda Webet yang telah kelompok 3 buat. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.